Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perencana sekalian. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pertanyaan dari beberapa perencana di madrasah eh, yang bertanya bagaimana sih kita menentukan akun yang tepat pada saat kita ingin menganggarkan pembelanjaan atau pembiayaan barang di satuan kerja kita, sehingga kode akunnya itu bisa pas. Nah, di video kali ini saya akan bahas itu. Yuk, kita simak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pertama, untuk menentukan akun belanja yang tepat, kita perlu memperhatikan beberapa aspek ini. Ya, yang pertama, apakah barang yang ingin kita belanjakan nantinya itu diperuntukkan untuk dipakai sekali habis, ya, atau untuk persediaan, ya, disimpan yang nantinya akan digunakan lagi sewaktu-waktu jika diperlukan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah barang yang nanti akan kita beli itu dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dalam kondisi normal dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, apakah barang dimaksud itu memiliki masa manfaat di atas 12 bulan? Atau yang keempat, apakah nilai harga satuan barang tersebut mencapai nilai kapitalisasi? Itu 4 pertanyaan mendasar yang perlu kita perhatikan dengan baik sebelum kita menentukan akun mana yang akan kita pilih. Ya. Nah, kita jawab dulu nih 4 pertanyaan ini sebelum kita memilih akun yang tepat pada saat kita mau menganggarkan suatu pembiayaan belanja barang. Berdasarkan kriteria tadi, jawaban dari pertanyaan tadi, kita bisa mengklasifikasikan pembelian barang di satuan kerja kita itu pada beberapa jenis belanja, beberapa kategori jenis belanja. Yang pertama yaitu belanja barang operasional, di mana ini untuk belanja barang yang mendukung operasional rutin terkait tugas dan fungsi unit kerja. Yang kedua, belanja barang non-operasional, yaitu untuk belanja yang tidak terkait langsung dengan operasional rutin, namun mendukung kegiatan tertentu. Yang ketiga, belanja barang persediaan. Ini untuk belanja barang yang akan disimpan untuk digunakan sewaktu-waktu nih. Berjaga-jaga untuk digunakan sewaktu-waktu. Yang keempat, belanja barang pemeliharaan. Ini untuk belanja barang dalam rangka mempertahankan aset tetap dalam kondisi baik tanpa menambah nilai aset secara signifikan. Dan yang kelima, belanja modal. Ini untuk belanja barang yang menghasilkan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari 1 periode akuntansi, yaitu 1 tahun masa manfaatnya. Nah, di sini kita akan membahas secara detail masing-masing kategori jenis belanja tadi. Nah, yang pertama kita bahas adalah belanja barang operasional. Nah, belanja barang operasional ini digunakan apabila satu, belanja barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja dalam rangka pelayanan internal kantor. Yang kedua, barang yang dibeli itu langsung habis dikonsumsi atau digunakan dalam 1 kali kegiatan operasional, di mana barang yang dibeli langsung digunakan, tidak disimpan sebagai stok persediaan. Yang ketiga, masa manfaat barang kurang dari 12 bulan. Di sini saya akan sampaikan eh, jenis-jenis akun yang bisa kita pilih terkait dengan belanja barang operasional, ya, yang memenuhi kriteria barang operasional tadi. Tentunya eh, jenis-jenis akun yang ada dalam badan akun standar itu cukup banyak. Di sini saya akan hanya memilih
akun-akun tertentu yang sifatnya terkait dengan pembelian barang. Nah, di sini yang pertama, akun 521111, belanja keperluan perkantoran. Nah, untuk memilih akun ini kita harus pahami dulu karakteristiknya. Yang pertama itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional. Yang kedua, barang yang dibeli itu langsung digunakan untuk operasional, tidak dimaksudkan untuk disimpan sebagai persediaan atau berjaga-jaga. Yang ketiga, satuan biaya dikaitkan dengan jumlah pegawai di Satker. Nah, kalau di SBM itu ada tuh satuan biaya khusus untuk perhitungan belanja keperluan perkantoran, ya, keperluan sehari-hari perkantoran. Nah, contoh penggunaannya seperti apa? Yang pertama, pembelian alat tulis kantor ATK yang sifatnya eceran nih. Pembelian pena, pensil, penghapus, penggaris, penjepit kertas yang langsung dibagikan atau langsung dipakai oleh pegawai tidak dimasukkan dalam gudang untuk persediaan, untuk sebagai stok. Itu. Yang kedua, ini barang cetak dan penggandaan. Seperti kita mencetak formulir, mencetak kartu nama, penggandaan fotokopi, dokumen yang sifatnya operasional nih. Ya, sifatnya operasional rutin. Yang ketiga, perlengkapan rumah tangga kantor. Seperti pembelian tisu, sabun cuci tangan, pembersih kaca, sabun cuci piring, pengharum ruangan, bola lampu, baterai, dan peralatan makan. Intinya bahwa dia dipakai secara langsung, tidak dijadikan sebagai stok. Yang keempat, konsumsi rutin dan tamu. Seperti penyediaan air minum galon, kopi, teh, gula untuk konsumsi harian di kantor, bisa juga untuk rapat atau jamuan tamu di ruang tamu di satuan kerja tersebut. Selanjutnya, pembelian surat kabar dan majalah, ya. Ada langganan koran, langganan majalah yang nantinya disimpan di ruang tunggu tamu atau di ruang pimpinan. Ada juga untuk biaya satpam, cleaning service, pramubakti, di mana itu biaya-biaya yang kita keluarkan untuk operasional yang mendukung kinerja mereka dan juga untuk pembayaran honor mereka yang sifatnya dari outsourcing, ya. Nah, selanjutnya biaya-biaya lain seperti pengurusan sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB, pembayaran PBB atau pembayaran pajak kendaraan dinas. Nah, selanjutnya akun yang kedua itu 521112, ya, belanja pengadaan bahan makanan. Nah, ini kita harus pahami karakteristiknya. Yang pertama, akun ini spesifik biasanya melekat pada satker yang memiliki tusi pelayanan konsumsi seperti rumah sakit, rumah tahanan, asrama di satuan pendidikan, atau perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian barang yang dibeli itu biasanya berupa bahan makanan atau bahan pokok yang akan diolah lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan operasional satker. Nah, kemudian pengadaannya itu bersifat rutin untuk mendukung layanan TUSI namun tidak dimaksudkan untuk investasi jangka panjang. Nah, bagaimana contoh penggunaannya? Misalkan pembelian bahan pokok seperti beras, jagung, umbi-umbian, pembelian lauk pauk, daging sapi, ayam, ikan, telur, tahu, tempe, pembelian sayuran dan bumbu, ya, yang digunakan untuk pengolahan di dapur, sembako seperti minyak goreng, gula, beras, dan kebutuhan pangan pokok lainnya bisa juga untuk pengadaan pakan ternak. Nah, akun berikutnya terkait dengan belanja barang operasional itu adalah 521113, belanja penambah daya tahan tubuh. Nah, ini kita harus pahami karakteristiknya. Yang pertama, ini barang itu diberikan kepada pegawai yang bekerja pada lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan atau melaksanakan tugas dengan risiko tertentu yang memerlukan stamina ekstra saat menjalankan tugas. Nah,
dia juga bersifat pembelian barang, bukan pemberian uang. Nah, contoh penggunaannya seperti apa? Misalkan pembelian suplemen vitamin, beli vitamin C, multivitamin, atau suplemen lainnya, penyediaan minuman tradisional seperti jahe hangat, kencur, atau minuman herbal untuk meningkatkan imunitas si pegawai, penyediaan ekstra fooding seperti pemberian makanan tambahan, dan juga pembelian minuman kesehatan seperti jahe instan, madu, suplemen kesehatan untuk mendukung stamina pegawai saat kondisi-kondisi tertentu, ya. Misalkan cuaca ekstrim atau masa pandemi. Nah, akun selanjutnya yaitu 521114. Belanja pengiriman surat dinas pos. Nah, ini karakteristiknya seperti apa? Pertama, ini digunakan untuk administrasi persuratan resmi antar instansi atau ke pihak luar. Kemudian digunakan berkaitan dengan pengiriman surat, dokumen, atau paket dinas melalui penyedia jasa pengiriman. Ya, jadi bisa juga selain pos. Meskipun nomenklatur di atasnya itu pos. Contoh penggunaannya seperti apa? Misalkan pengiriman surat dinas, ya. Biaya pengiriman nih surat dinas ke instansi-instansi lain, pengiriman dokumen negara, ya, pengiriman paket dinas ke satker-satker operasional di bawah, jasa kurir ekspres nih, misalkan ada pengiriman yang sifatnya penggunaan layanan kilat untuk keperluan dinas yang mendesak, atau juga bisa seperti biaya langganan kotak pos PO Box jika si satker menyewa kotak pos di kantor pos untuk penerimaan surat. Nah, ini mungkin untuk satker-satker yang berada di daerah-daerah yang cukup terpencil, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya akun yang berikutnya terkait belanja barang operasional itu adalah 521119. Belanja barang operasional lainnya. Nah, ini karakteristiknya berfungsi sebagai akun penampung untuk biaya operasional rutin Satker yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam akun operasional spesifik lainnya, seperti yang sudah jelaskan tadi di atas. Nah, barang yang dibeli itu harus berkaitan mendukung operasional rutin kantor. Nah, dia juga harus langsung digunakan atau dimanfaatkan serta tidak menghasilkan barang atau stok persediaan. Nah, catatannya akun ini nih bukan akun sampah, ya. Meski dia sifatnya menampung sisa-sisa penggunaan dana, tetapi tetap harus akuntabel, ya. Karena jika terlalu banyak dialokasikan di akun ini, bisa dianggap perencanaan kita tuh kurang matang oleh si reviewer anggaran. Karena mungkin kita tidak memetakan dengan baik akun yang tepat, ya. Nah, contoh penggunaannya nih, misalkan biaya tol non perjalanan dinas, misalkan di daerah-daerah tertentu yang menggunakan mobil operasional di mana mondar-mandir melewati jalur tol di mana itu bukan perjalanan dinas, maka biaya tolnya itu bisa dibebankan dengan akun ini. Atau juga terkait dengan pemeriksaan kesehatan yang sifatnya rutin untuk pegawai. Kemudian biaya administrasi bank atau e-money pada saat kita mengisi saldo, dan bisa juga untuk pembayaran retribusi sampah. Nah, itu tadi terkait dengan belanja barang operasional. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, yaitu belanja barang non-operasional. Nah, ini kita gunakan dalam kondisi apa sih? Nah, yang pertama, belanja itu diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu di luar rutinitas satuan kerja. Ya. Yang kedua, barang yang dibeli itu langsung habis dipakai saat kegiatan dan tidak disimpan sebagai stok atau persediaan. Nah,
Ini jenis-jenis akun dalam kategori belanja barang non operasional tadi. Nah, ini pertama kita pahami dulu. Akunnya itu yaitu 521211 belanja bahan. Ini karakteristiknya seperti apa? Digunakan khusus untuk mendukung output kegiatan tertentu dan bukan untuk operasional rutin perkantoran. Yang kedua, barang yang dibeli harus langsung habis dipakai atau digunakan pada kegiatan dimaksud. Yang ketiga, tidak untuk disimpan sebagai persediaan. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan itu berkaitan langsung dengan pencapaian output suatu kegiatan. Nah, seperti apa contoh penggunaannya? Pertama, terkait dengan pengadaan makanan dan kudapan snack di sebuah kegiatan. Terus pengadaan dokumentasi, spanduk, pelaporan kegiatan, beli ATK atau perlengkapan peserta kegiatan, fotokopi materi, dan juga seminar kit dalam kegiatan tertentu. Nah, akun yang kedua itu 521219, belanja barang non-operasional lainnya. Nah, ini karakteristiknya. Yang pertama, ini digunakan untuk belanja yang tidak dapat ditampung dalam akun spesifik pada kelompok belanja non-operasional tadi. Ya. Kemudian, ini juga digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya crash program. Dan yang paling penting, dia langsung habis digunakan dan tidak menghasilkan persediaan. Nah, contoh penggunaannya, misalkan pemberian hadiah pemenang lomba, ya, yang mendukung tusi dari lembaga tersebut, atau juga terkait dengan biaya registrasi keikutsertaan pelaksanaan sebuah kegiatan. Nah, yang ketiga, ini akun 521252, belanja barang, peralatan, dan mesin ekstra kompatibel. Nah, ini karakteristiknya seperti apa? Pertama, pengadaan barang yang secara fungsi termasuk kategori peralatan dan mesin. Yang kedua, nilai persatuannya berada di bawah batas minimal kapitalisasi. Ya, kapitalisasi peralatan mesin itu 1 juta per unit. Kemudian bukan merupakan barang yang habis pakai dan tentunya memiliki masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, contoh penggunaan akun ini misalkan pembelian alat kantor seperti kalkulator, pelubang kertas, mesin penghitung uang, atau peralatan komputer seperti mouse, keyboard, speaker komputer, hard disk eksternal, atau juga seperti perkakas seperti obeng set, bor listrik kecil, atau meteran, atau bisa juga untuk peralatan rumah tangga seperti kipas angin, dispenser, magicom, tangga, atau bahkan seperti furniture, beli kursi, meja, atau lemari. Intinya tadi memenuhi karakteristik belanja tadi. Terutama yang nilai kapitalisasinya di bawah 1 juta per unitnya. Nah, kemudian akun 521253, belanja barang gedung dan bangunan ekstra kompatibel. Nah, ini karakteristik yang kita pahami. Pertama, pengadaan barang yang secara fungsi merupakan komponen yang menyatu atau menjadi bagian dari struktur gedung bangunan. Yang kedua, nilai persatuannya itu berada di bawah batas minimal kapitalisasi gedung bangunan, yaitu di bawah 25 juta per unitnya. Dan tidak menambah nilai aset di neraca barang, tetapi tetap harus kita catat sebagai inventaris. Nah, contoh penggunaannya yaitu kita misalkan merencanakan pengadaan sekat ruangan atau partisi yang sifatnya tidak permanen, atau membuat bangunan sederhana seperti pos jaga, gudang penyimpanan, atau toilet. Atau bisa juga terkait dengan pemasangan kanopi yang sederhana di tempat parkir misalkan. Nah, akun berikutnya 521254, belanja barang aset tetap lainnya ekstra kompatibel. Nah, ini karakteristiknya. Yang pertama, digunakan untuk barang selain kategori peralatan dan mesin dan gedung bangunan,
seperti koleksi perpustakaan, barang bercorak seni budaya, hewan atau tanaman. Tentunya nilai satuannya itu di bawah nilai kapitalisasi di bawah 1 juta per unitnya. Dan barangnya bukan habis pakai, meskipun nilainya kecil, dia tetap harus kita catat sebagai inventaris. Contoh penggunaannya misalkan kita membeli buku perpustakaan seperti buku teks, buku referensi, atau jurnal. Barang seni budaya seperti lukisan, patung, atau hiasan. Pembelian hewan atau tanaman seperti tanaman untuk penghijauan, alat musik atau olahraga seperti gitar, rebana, meja pingpong, ya. Yang penting nilainya itu di bawah kapitalisasi 1 juta per unitnya. Nah, itu tadi terkait dengan belanja barang operasional dan non-operasional. Nah, kategori selanjutnya yaitu belanja barang persediaan. Nah, belanja barang persediaan ini kita bisa gunakan apabila yang pertama, barang tersebut dipakai tidak secara sekaligus atau tidak habis dalam sekali pakai. Yang kedua, perencanaan barang tersebut itu bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk sekali kegiatan saja atau untuk diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, barang tersebut disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang dipersamakan. Yang keempat, masa manfaat kurang dari 12 bulan atau habis pakai dalam kegiatan operasional. Nah, suatu barang itu dapat dikategorikan sebagai persediaan tidak terbatas hanya pada output layanan perkantoran saja, namun bisa terdapat pada output lain sepanjang memenuhi kriteria barang yang perencanaan awalnya bersifat kontinu, ya, dan untuk persediaan atau berjaga-jaga seperti itu. Nah, seperti apa jenis akunnya? Nah, yang pertama, akun 521811, belanja barang persediaan, barang konsumsi. Nah, ini kita pahami karakteristiknya. Pertama, barang yang dibeli itu untuk operasional kantor, namun dalam jumlah yang banyak dan untuk disimpan sebagai cadangan dipakai sewaktu-waktu. Yang kedua, barang yang dibeli tidak langsung digunakan atau didistribusikan namun dikelola sebagai persediaan. Yang ketiga, menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi yang habis pakai. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan pembelian ATK seperti kertas, tinta printer yang memang di stok untuk digunakan dalam periode tertentu, misalkan triwulan, semester, ya, atau tahunan bahkan. Kemudian alat kebersihan seperti sabun, cairan pembersih, tisu, dan lainnya yang memang di stok nih untuk digunakan dalam periode-periode tertentu. Atau bisa juga kebutuhan rumah tangga kantor seperti bola lampu, baterai, yang memang dibeli, diniatkan untuk disimpan sebagai stok untuk berjaga-jaga. Misalkan ketika lampu mati ya tinggal langsung diganti karena sudah ada stoknya seperti itu. Nah, akun yang kedua 521813, belanja barang persediaan, pita cukai, materai, dan leges. Nah, ini kita pahami karakteristiknya. Ini barang yang dibeli untuk operasional kantor yang merupakan instrumen yang memiliki nilai nominal. Namun dalam jumlah banyak, disimpan sebagai cadangan dipakai sewaktu-waktu. Yang kedua, barang yang dibeli tidak langsung digunakan, namun dikelola sebagai persediaan. Contoh penggunaannya, kita membeli materai tempel nih. Kita beli materai tempel dalam jumlah yang banyak, 1 lembar. Kan tidak mungkin dipakai dalam satu waktu, disimpan. Kapan-kapan pakai, diambil. Pita cukai, leges, atau segel. Nah, selanjutnya, akun 521821, belanja barang persediaan bahan baku. Karakteristiknya seperti apa? Barang yang dibeli untuk diolah dan digunakan dalam sebuah proses produksi yang disimpan sebagai stok sebelum digunakan. Kedua, barang yang akan habis setelah proses produksi.
Yang ketiga, biasanya digunakan pada satker yang memiliki layanan khusus seperti kesehatan atau penelitian dan produksi. Contoh penggunaannya ya pembelian obat-obatan dan alat kesehatan, bahan kimia di laboratorium, bahan bibit atau pakan, atau bahan produksi. Nah, kemudian 521832 belanja barang persediaan lainnya. Nah, ini karakteristiknya barang yang dibeli itu tidak cocok dengan kategori persediaan yang khusus tadi, tetapi disimpan sebagai stok sebelum digunakan. Misalkan pembelian persediaan seragam atau atribut dinas, persediaan suku cadang atau spare part, pembelian barang publikasi seperti pamflet atau leaflet yang disimpan untuk eh, berjaga-jaga, misalkan persediaan komponen elektronik. Nah, jadi intinya disimpan sebelum sebagai stok sebelum digunakan. Nah, itu tadi terkait dengan belanja barang persediaan. Nah, kategori selanjutnya yaitu belanja barang pemeliharaan. Nah, ini digunakan dengan syarat apabila pertama, belanja yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada tetap dalam kondisi normal dan berfungsi dengan baik tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Yang kedua, tidak menambah umur ekonomis atau masa manfaat. Nah, apabila barang pemeliharaan tersebut dilakukan untuk stok, disimpan, tidak langsung dipasang, hanya untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu dipakai mengganti peralatan yang rusak, maka harus menggunakan akun belanja barang persediaan pemeliharaan. Nah, ini contoh akunnya nih. Pertama, 523111 belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Ini karakteristiknya. Yang pertama, barang yang dibeli dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi gedung dan bangunan dan menjaga agar fungsi bangunan tersebut tidak menurun. Kedua, tidak mengubah bentuk atau menambah kapasitas secara signifikan. Yang ketiga, tidak menambah nilai aset pada neraca. Contoh penggunaannya seperti apa? Misalkan, perbaikan instalasi, memperbaiki jaringan listrik yang koslet, mengganti stop kontak rusak, memperbaiki pipa air yang tersumbat di dalam gedung, atau perbaikan atap atau kebocoran atap, misalkan mengganti genteng yang pecah, atau seng yang bolong, atau memperbaiki talang air yang bocor, atau juga perbaikan kerusakan kecil seperti mengganti kaca jendela yang pecah, memperbaiki kunci pintu yang rusak, atau mengganti engsel pintu yang rusak. Bisa juga untuk pengecatan rutin seperti mengecat ulang dinding kantor atau pagar yang sudah kusam agar tetap bersih dan baik. Nah, yang kedua, 523112, akun 523112, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan. Nah, ini karakteristiknya supaya bisa membedakan dengan akun yang awal tadi. Karakteristiknya hampir sama dengan belanja barang pemeliharaan gedung dan bangunan, namun di sini berbeda. Yang berbeda apa? Barang yang dibeli tadi yang dimaksudkan untuk pemeliharaan gedung bangunan itu tidak langsung dipakai, namun disimpan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu terjadi kerusakan. Jadi kalau yang membedakan tadi, kalau di akun 523111 itu barangnya langsung dibeli dan langsung dipakai. Kalau di akun ini barangnya dibeli tidak langsung dipakai, tapi disimpan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu rusak, barang ini bisa diambil untuk digunakan. Itu perbedaannya. Contoh penggunaannya, misalkan kita membeli stok alat listrik seperti bola lampu. Kita beli bola lampu dalam jumlah banyak, ketika lampunya rusak tinggal kita ganti. Beli saklar atau beli kabel, misalkan beli kuas, beli cat, beli semen, beli keramik, ketika ada rusak langsung kita ganti. Misalkan stok engsel atau gagang pintu, ya. Nah, selanjutnya
akun 523121, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Ini karakteristiknya, barang yang dibeli dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi peralatan dan mesin dan menjaga agar fungsi peralatan dan mesin tidak menurun. Kedua, tidak menambah kapasitas secara signifikan. Yang ketiga, tidak menambah nilai aset pada neraca. Nah, contoh penggunaannya seperti apa? Misalkan nih, di kendaraan dinas mengganti oli, ban, atau spare part lainnya. Untuk peralatan kantor seperti perbaikan spare part printer atau AC. Di komputer misalkan ganti baterai atau spare part lainnya. Atau mengganti suku cadang mesin pompa air atau genset. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nah, akun berikutnya 523123. Belanja barang persediaan, pemeliharaan, peralatan dan mesin. Nah, hampir sama tuh dengan akun sebelumnya, tapi akun yang ini ada tambahan kata persediaan. Karakteristiknya sama, ya. Tetapi yang berbeda apa? Kalau yang akun 523123 ini barang yang dibeli tidak langsung dipakai untuk perbaikan, tetapi disimpan untuk berjaga-jaga dipakai sewaktu-waktu terjadi kerusakan. Contohnya misalkan kita membeli stok ban, aki, busi. Jadi ketika kendaraan rusak kita bisa langsung ganti. Misalkan seperti itu. Misalkan kita beli toner printer sebagai stok. Misalkan lebih dari satu kita beli. Nah, ketika printer kita yang masih menggunakan toner habis, kita tinggal pakai, tidak lagi kita beli baru. Atau tinta fotokopi, ya. Atau bisa juga stok hard disk eksternal atau RAM, ya. Jadi intinya barang itu tidak dibeli tidak langsung dipakai, tetapi disimpan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu ada kerusakan kita bisa ambil barang tersebut. Nah, selanjutnya akun 523133, belanja pemeliharaan jaringan. Nah, ini karakteristiknya barang yang dibeli dimaksudkan untuk mempertahankan kinerja jaringan seperti listrik, air, telepon, internet tetap lancar dan bukan untuk membangun jalur jaringan baru. Ya, tidak menambah kapasitas secara signifikan, tidak juga menambah nilai aset pada neraca, ya. Jadi ini akunnya barang itu memang sebelumnya memang tercatat dalam kelompok akun jaringan, ya. Ah, contoh penggunaannya misalkan perbaikan kabel LAN yang putus atau penataan jaringan di server, perbaikan instalasi listrik atau perbaikan pipa-pipa yang bocor. Nah, akun lainnya 523199, belanja pemeliharaan lainnya. Nah, ini karakteristiknya seperti apa? Pertama, barang yang dibeli dimaksudkan untuk mempertahankan kinerja aset tetap lainnya di luar peralatan mesin, gedung bangunan atau jaringan agar tetap berfungsi baik. Yang kedua, tidak menambah kapasitas secara signifikan, tidak menambah nilai aset pada neraca. Contohnya seperti apa? Misalkan pemeliharaan koleksi perpustakaan, seperti buku-buku yang sudah rusak kita jilid ulang, atau perawatan arsip-arsip yang rusak. Perawatan tanaman seperti pemupukan atau biaya pemangkasan pohon yang besar, misalkan perawatan hewan seperti perawatan kesehatan atau vaksinasi, pemeliharaan karya seni seperti restorasi lukisan atau patung. Nah, seperti itu. Nah, ada juga akun 523191, belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya. Ini sama, hanya tadi bedanya eh, kalau di belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya ini barang tersebut itu tidak langsung dipakai tapi di stok dulu baru digunakan, ya. Nah, kita masuk ke kategori terakhir yaitu belanja modal. Nah, belanja modal ini kita gunakan apabila pertama, belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja atau volume aset, ya. Kedua, memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset. Kalau peralatan dan mesin 1 juta sama dengan lebih dari 1 juta, gedung bangunan sama dengan lebih dari 25 juta per unitnya, ya. Nah, kemudian
barang tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Dan barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh satuan kerja, bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. Nah, ini jenis-jenis akun belanja modal. Pertama, 532111, belanja modal, peralatan dan mesin. Ya, karakteristiknya apa? Barang yang dibeli digunakan oleh satuan kerja dan memiliki masa manfaat di atas 1 tahun. Kemudian nilai satuan barang di atas kapitalisasi, yaitu 1 juta tadi. Kemudian menambah nilai aset pada neraca. Dan tentunya ini mencakup seluruh proses hingga peralatan mesin siap digunakan, mulai dari pembelian, pengangkutan, instalasi, dan seterusnya. Nah, contoh penggunaan akun ini misalkan pada saat pembelian laptop atau PC, pembelian mebeler seperti meja, kursi, lemari, pembelian kamera, sound system, pembelian kendaraan dinas seperti motor dan mobil. Itu contoh-contohnya. Nah, yang kedua, akun 532121, belanja penambahan nilai peralatan dan mesin. Karakteristiknya seperti apa? Ini barang yang dibeli, ini digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi atau menambah dan meningkatkan komponen dari aset peralatan mesin yang sudah ada sebelumnya, ya. Nah, kemudian nilai satuan barangnya di atas kapitalisasi 1 juta dan pastinya menambah nilai aset pada neraca. Contohnya seperti apa? Misalkan komputernya sudah ada nih, atau PC-nya sudah ada, laptopnya sudah ada, kita upgrade, menambah RAM, atau yang tadinya hard disk menjadi SSD. Nah, misalkan kendaraan motor turun mesin nih, atau kendaraan kita modifikasi. Seperti itu. Nah, akun yang berikutnya 533111, belanja modal gedung dan bangunan. Ini karakteristiknya perolehan gedung bangunan secara kontraktual sampai gedung bangunan siap digunakan. Ya, mulai dari pembelian atau biaya konstruksi, perencanaan, pengawasan, IMB, notaris, biaya pajak, kemudian nilai satuan barang di atas kapitalisasi, yaitu di atas 25 juta dan pastinya menambah nilai aset pada neraca. Contoh penggunaannya misalkan ya pembangunan gedung baru atau pembelian gedung yang sudah jadi. Nah, akun berikutnya 533121, belanja penambahan nilai gedung dan bangunan. Karakteristiknya seperti apa? Adanya perbaikan, renovasi, atau penambahan luas bangunan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, efisiensi, atau memperpanjang masa manfaat dari gedung yang sudah ada tadi. Nah, nilai satuan barang yang kita belanjakan di atas kapitalisasi, yaitu di atas 25 juta. Dan pastinya menambah nilai aset pada neraca. Contoh penggunaannya, misalkan adanya perluasan bangunan, menambah lantai bangunan dari 1 lantai menjadi 2 lantai misalkan, menambah ruangan pada sisi gedung yang sudah ada, atau sifatnya renovasi, penggantian struktur atap misalkan dari kayu menjadi baja ringan misalkan, atau dari plafon yang sebelumnya triplex menjadi PVC. Nah, itu seperti itu contoh dari penggunaan akun 533121. Akun selanjutnya itu 534131, belanja modal jaringan, yaitu eh, di mana ada perolehan jaringan, bisa listrik, air, internet, yang dilakukan secara kontraktual sampai jaringan tersebut siap digunakan. Dan dia menambah nilai aset pada neraca. Contohnya, misalkan pembangunan jaringan fiber optik atau jaringan LAN, di mana itu dilakukan secara pemasangannya itu secara menyeluruh di seluruh gedung atau di seluruh kawasan kantor. Atau juga pembangunan jaringan listrik nih, dari pengadaan pemasangan tiang, kabel, dan seterusnya. Kemudian pembangunan jaringan air bersih, ya, dan juga pembangunan jaringan telepon.
Akun selanjutnya itu 534161, belanja penambahan nilai jaringan. Nah, kalau akun ini itu ketika adanya renovasi atau perbaikan atau untuk memperluas jaringan listrik, air, internet yang sudah dimiliki sebagai aset sebelumnya, yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas, atau memperpanjang masa manfaat dari jaringan tersebut. Dan pastinya dia menambah nilai aset pada neraca. Contoh penggunaannya ya peningkatan kapasitas listrik, terus atau upgrade jaringan data, atau menambah jalur dari jaringan yang sudah ada. Nah, akun berikutnya yaitu 536111, belanja modal lainnya. Ini karakteristiknya itu digunakan untuk barang-barang koleksi perpustakaan, barang seni, budaya, hewan atau tanaman yang sifatnya permanen dimiliki sebagai aset satker, bukan untuk dibagikan ke masyarakat seperti sebagai bantuan atau tetapi dikelola oleh satker itu tersebut. Contoh penggunaannya misalkan membeli buku-buku referensi, jurnal ilmiah dalam paket besar untuk perpustakaan. Terus barang seni budaya seperti beli lukisan pahlawan, patung, atau benda-benda museum. Atau juga pembelian hewan tanaman, misalkan di kepolisian membeli kuda untuk patroli, hewan ternak untuk penelitian, atau pohon peneduh yang dalam skala besar untuk area perkantoran. Atau juga alat olahraga, misalkan pembelian meja biliar, alat gym profesional, atau perahu dayung untuk atlet-atlet binaan di instansi tersebut. Nah, terakhir akun 536121, belanja penambahan nilai aset tetap lainnya. Ini eh, itu untuk digunakan untuk perbaikan atau restorasi barang-barang koleksi perpustakaan, seni budaya, hewan, atau tanaman yang sudah tercatat sebagai aset sebelumnya. Contoh penggunaannya misalkan melakukan restorasi lukisan atau benda seni, misalkan perbaikan lukisan yang bersejarah atau patung atau monumen yang sudah ada. Kemudian penjilidan eksklusif atau konservasi buku-buku di perpustakaan yang supaya dia tidak hancur. Kemudian pengembangan koleksi, menambah fitur atau komponen permanen pada alat olahraga yang sudah dimiliki, atau bisa untuk rehabilitasi taman atau hutan kota, misalkan penataan ulang koleksi besar atau konservasi hutan milik negara. Ya, jadi itu beberapa contoh akun di belanja modal. Tentunya masih banyak akun-akun belanja modal yang dijelaskan dalam bagan akun standar yang sudah ada, tetapi ini beberapa akun yang tentunya terkait pada satker kita. Nah, mungkin teman-teman perencana sekalian itu penjelasan terkait dengan bagaimana kita menentukan akun yang tepat ketika kita ingin merencanakan pembelian barang di satuan kerja kita. Tentunya dengan memahami karakteristik-karakteristik pada setiap akun yang akan kita pilih, itu bisa membantu kita untuk menentukan akun yang tepat ketika kita merencanakan pembelian atau pengadaan barang di RKA yang akan kita susun nantinya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman perencana sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.